mulanya, Victor dan aku sama-sama bekerja di suatu tempat pangkas rambut. Di tahun pertama buka, tempat usaha tersebut sudah cukup ramai dengan pelanggan. Karena selain mematok ongkos yang murah, pelayanan yang kami berikan pun boleh dibilang sangat memuaskan dibanding dengan tempat lain yang serupa. Pemasukan yang melimpah membuat bos kami yang terkenal pelit itu senyum-senyum setiap saat. Jika si bos mukanya selalu tersenyum ceria, lain halnya dengan Victor. Wajahnya bertekuk masam melihat si bos yang dia nilai tidak mau peduli dengan keadaan karyawan. Victor mengeluh perihal gaji yang dibayarkan terlalu rendah untuk tempat usaha yang sudah semakin maju. Apalagi, si bos memang pernah berjanji akan memberikan bonus bila pelanggan ramai. Namun nyatanya, janji tinggal janji. Bonus yang diiming-imingkan ke kami tersebut pun hilang kabarnya. Yang bikin menambah emosi, terpaksa aku dan Victor harus kerja ekstra keras karena karyawan yang ada hanya kami berdua. Parahnya lagi, si bos tetap enggan untuk merekrut karyawan lain padahal pelanggan sudah membludak. Victor habis kesabaran. Ia pun menuntut haknya yang pernah dijanjikan oleh si bos. Tapi memang dasarnya bos kami ini hatinya terbuat dari batu. Semua yang dikeluhkan oleh Victor hanya dilepehkan begitu saja. Hingga akhirnya, Victor capek sendiri dan memilih untuk mengundurkan diri. Ia juga sempat mengajakku. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, aku belum siap untuk berhenti kerja sekarang. Dan Victor pun pergi. Sekitar 6 bulan kemudian, Victor menghubungiku. Dari info yang ia sampaikan, alih-alih bekerja di tempat lain, kini ia malah membuka tempat pangkas rambut sendiri. Selaku teman yang baik, tentu aku turut senang dengan kabar baik ini. "Hei Jem, malam nanti lo kesini ya?" seru Victor lewat telepon. "Oke, tapi agak malaman ya. Soalnya gue mau ngejenguk cewek gue dulu di rumah sakit," jawabku. "Iya deh, gue tunggu ya," balas Victor. Lalu ia mengirimkan alamat lokasi yang akan kudatangi nanti. Jam menuju ke angka 10 lebih sedikit ketika aku tiba di sana. Tempat tersebut berupa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang tergolong sepi. Di depannya ada plang yang tertulis pangkas rambut Bang Victor. Aku senyum sendiri. Berarti aku tidak salah alamat. Terlihat pintu besinya nampak tertutup. Kemungkinan Victor sedang berada di luar. "Loh, gimana sih dia? Katanya udah nungguin," gumamku. Saat hendak menelpon Victor, kulihat pintu besi itu tidak sepenuhnya tertutup rapat. Masih ada sedikit celah yang membuatku bisa mengintip bagian dalam ruko itu. Lampunya menyala sebagian, tapi tidak kelihatan ada siapapun di sana. Kuduga Victor mungkin hanya keluar sebentar saja, sehingga pintu tidak ditutupnya dengan rapat. Ketimbang menunggu sendirian di luar, aku memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam. Isi di dalam ruangan itu termasuk sedikit. Ukurannya juga terlalu ngepas untuk memuat barang banyak-banyak. Hanya ada satu kursi tempat memotong rambut pelanggan. Di depan kursi tadi terdapat sebuah meja yang di atasnya tertata berbagai macam keperluan memangkas. Selain beberapa cermin di dinding, ada juga poster besar dengan macam-macam model potongan rambut. Untuk mempercantik ruangan, tertempel pula hiasan-hiasan yang keren di dindingnya. Terakhir, sebuah TV tabung model lama berukuran cukup besar terparkir di pojok ruangan. "Wah, lumayan juga nih tempat," gumamku kagum. Puas melihat-lihat, aku memilih untuk duduk di kursi plastik yang tersedia.
Ku coba untuk menghubungi lagi ponsel Victor. Namun setelah berkali-kali masih saja tetap tidak aktif. "Loh, Jamie, kapan lo sampai?" sapa Victor yang tahu-tahu muncul di depanku. Aku sedikit terperanjat. "Lo malah ngagetin gua aja, Vic," gerutuku. "Dari mana sih lo? Tiba-tiba nongol begitu?" Dia tertawa. "Maaf dah, gua ketiduran di dalam. Ini aja baru bangun," jawabnya. "Ngapa nggak langsung manggil gua pas masuk tadi? Pintunya nggak ketutup rapat. Gua kira lu lagi di luar, rupanya lu molor di dalam," jelasku. Victor hanya manggut-manggut. "Lo tunggu bentar ya, gua buatin kopi dulu." "Gak usah, Vic, gua udah ngopi tadi di rumah sakit," tolakku. "Kalau gitu lo minum air putih aja dah, lumayan buat gua ngirit kopi," ujar Victor nyengir. "Ah, sama aja lo dengan si bos, sama-sama pelit," ledekku. Victor tergelak seraya menuju ke belakang. Tak lama ia muncul dengan segelas air putih di tangan. Aku yang memang menahan haus langsung menegak air yang ia bawa. Namun kusemburkan air tersebut sebelum sempat kutelan habis. Airnya berasa pahit, baunya pun agak tengik. Aku berjengit. "Bangke lu, Vic, nih air lu mungut dari comberan mana?" protesku sambil menahan mual. "Sembarangan aja lu, tuh air gua ambil dari galon di dalam. Emang kenapa sih?" gila Victor. "Kok rasanya gini?" seruku. Ia malah ketawa melihatku yang kayak orang bego. "Gua ambilin lagi dah kalau lu gak percaya." "Ah, gak usah lah, aus gua juga udah hilang," tukasku. Victor meraih remote lalu menyalakan TV. Gambar yang ditampilkan buram. Suaranya juga berdesir. Antenanya pasti sudah rusak. Tapi Victor menontonnya dengan serius, padahal siarannya nyaris tidak bisa dilihat. "HP lo kemana, Vic? Dari tadi gue hubungi gak aktif mulu," tanyaku. Memulai obrolan setelah jeda sekian lama. "Ketinggalan di rumah," jawab dia singkat. "Emang lu gak tidur di sini?" Victor diam. Ia hanya menggelengkan kepala. "Lama juga lu gak ngasih kabar. Tahu-tahu udah punya usaha sendiri aja. Salut gue sama lu," pujiku. "Ya, namanya juga hidup, Jem. Ada perjuangannya juga," gila Victor. Tapi suaranya bergetar. Raut wajahnya juga kelihatan sedih. Kutata Victor dengan saksama. Ia memang banyak berubah. Dibanding dengan yang dulu, tubuhnya sekarang jauh lebih kurus. Rambutnya yang panjang sebahu acak-acakan, seperti lama tidak dikeramas. Padahal model kegemarannya adalah rambut cepak seperti tentara. Wajah Victor pun nampak kuyu tidak bersemangat. Matanya sayu seperti kurang tidur. "Lo lagi gak sakit kan, Vic?" curigaku. "Enggak, gua gak apa-apa kok," tukasnya. "Cuma kalau ada yang dipikirin sih, iya." "Pikirin apa lagi sih lo? Udah punya usaha pribadi, kan lo gak perlu lagi capek-capek banting tulang kayak dulu," ucapku. Victor tersenyum sendu. "Lo gak tahu sih," ia berkata pelan. Mata Victor lalu beralih lagi ke layar TV, tapi pandangannya menerawang kosong. Suasananya mendadak menjadi canggung. Aku pun merasa jadi tidak enak hati.
Kalau gitu gue pamit dulu ya, Vic, kataku, memutuskan untuk pulang saja. Aku takut kalau kehadiranku malah mengganggu. Kalau ada perlu lo hubungi gue aja. Victor menoleh kepadaku. Lo gak mau denger cerita gue dulu? Tanyanya. Hah? Cerita lo? Cerita apaan? Ia menatap mataku dengan ekspresi aneh. Lo kan suka cerita horor. Masih sering lo denger cerita-cerita begitu? Tanya Victor. Ya masih dong. Di Twitter malah makin banyak yang bikin gituan. Tukasku. Victor tersenyum janggal. Kalau begitu lo wajib dengerin cerita horor dari gua sekarang, bisiknya. Aku jadi agak ngeri dengan senyumnya yang janggal. Oke, gua dengerin cerita lo, tapi jangan lama-lama ya. Victor tertawa pelan sebelum memulai. Dulu, ruko yang gua sewa sekarang ini awalnya adalah sebuah rumah, ucap Victor. Karena suatu masalah, si pemilik terpaksa harus berutang kepada seorang rentenir. Dan lo pasti bisa menebak apa akibatnya kalau meminjam duit dari Lita Darat, kan? Aku mengangguk paham. Singkat cerita, empunya rumah ini diteror terus oleh si rentenir agar semua hutangnya dilunasi. Sedangkan dia sendiri merasa udah gak mungkin lagi sanggup membayar, karena nilai hutang dan bunganya itu udah gak kehitung lagi saking banyaknya. Ia pun lelah. Lalu, tanyaku. Victor berucap dalam. Ya, ia lelah. Lelah dengan semua hutangnya, lelah diteror, lelah dengan hidup ini. Akhirnya dia memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ia pun gantung diri. Di sini, di ruko ini. Rambut tengkuku berdiri merinding. Lo tahu gak, Jem, posisi di mana dia gantungin diri? Kata Victor dengan suara berbisik. Mana gue tahu? Kilahku cepat. Tuh, di dalam kamar tidur yang gue tempati sekarang. Dan lo mau tahu nggak? Apaan dah? Sergahku mulai takut. Kadang-kadang dia suka nambahin diri ke gue di kamar itu. Malah dia ngajakin gue untuk mati menggantung diri sama seperti dia. Lirih Victor. Tenggorokanku tercekat mendengar kalimatnya barusan. Anjir, serem amat ceritanya, pikirku. Alah, bercanda aja lo. Lo kira gue bakal percaya dengan dongeng macam gitu? Aku mengolok. Lalu Victor tersenyum penuh arti. Mau percaya atau enggak itu terserah lo. Lalu ia beranjak masuk ke dalam. Mau kemana lo? Panggilku. Tapi ia tidak mendengar, malahan melengos pergi. Mungkin ia mau ke toilet. Aku menghela nafas. Sialan, gumamku. Datang jauh-jauh ke sini bukannya disuguhi makan atau apa gitu. Aku malah dijejali cerita horor yang tak jelas juntrungannya. Sebenarnya ia tidak pernah bertingkah aneh sebelum ini. Bisa jadi ia sedang banyak pikiran sehingga bicaranya agak ngelantur. Begitu dugaku. Tapi hampir 30 menit berlalu Victor tak kunjung keluar dari dalam ruangan. Masa iya dia tertidur? Kan lagi ada tamu, pikirku. Aku jadi risau sendiri, padahal aku sudah ingin pulang. Lalu aku putuskan untuk menghampirinya daripada harus menunggu lama-lama. Ruang tengah yang kumasuki kosong dan pintu kamar kecil yang ada di situ posisinya terbuka.
Tak kelihatan batang hidung Victor di sana. Sedangkan pintu kamar tertutup rapat. Terdengar suara-suara samar dari dalamnya. Aku mengetuk pintu tersebut sambil memanggil-manggil Victor. Vic, lo di dalam ya? Gua udah mau cabut nih. Ada yang menyahut. Jamie. Darahku terkesiap mendengar suara erangan tersebut. Itu suara Victor. Sesuatu sedang terjadi padanya. Victor, pekiku sambil berusaha membuka pintu yang terkunci dari dalam. Karena kalap, ku tendang kuat-kuat daun pintunya hingga jebol seketika. Tepat di depan mataku, tubuh Victor tergantung di langit-langit dengan leher terjerat seutas tali. Mulutku terenganga. Wajahnya membiru. Kedua bola matanya melotot seakan hendak melompat keluar. Bibirnya menyebut namaku, namun suaranya tertahan karena kerongkongannya tercekik dengan ketat. Kakinya meronta-ronta, seperti hendak mencari tempat untuk berpijak. Aku panik bercampur takut setengah mati. Gua turunin lu, Vic. Bertahan, Vic. Seruku. Aku mendekat hendak meraihnya. Tapi tiba-tiba Victor tertawa terkekeh-kekeh. Bahkan tawanya dibarengi dengan darah kental yang mengalir dari selang mulutnya. Sekujur tubuhku meremang. Begini nih caranya gua mati, Jam. Ucapnya sambil tertawa. Aku tak berkutik menyaksikan itu. Lo mau gabung sama gua gak, Jam? Ajak Victor dengan suara parau. Kalau lo mau, ikuti aja dia. Jarinya menunjuk ke satu arah. Muncul sesosok lain dari belakang tubuh Victor yang tergantung. Lelaki tua itu bertelanjang dada, memperlihatkan tubuhnya yang kurus kering, namun perutnya buncit luar biasa. Pada lehernya juga terlilit tali dan kepala orang ini terkulai miring ke sebelah kiri. Mulutnya menyeringai mengerikan, memamerkan deretan gigi yang dipenuhi oleh liur bercampur darah. Sementara Victor semakin mengejang. Ikut gua, Jam, temani gua, kekehnya. Sosok tak dikenal tadi pun mulai maju mendekat dengan langkah terseok. Ini nggak beres, ini nggak benar, tapi ini nyata. Aku ingin segera melarikan diri, namun kaki ini entah kenapa menjadi kaku. Aku gemetar ketakutan dan rasanya aku mau pingsan. Syukur, entah datang dari mana kekuatan itu. Aku dapat menguasai diri dan berhasil kabur keluar dari sana, sambil menjerit-jerit seperti orang yang kesetanan. Siang harinya, jasad Victor selesai dievakuasi oleh pihak berwajib. Ia telah tewas. Tewas karena menggantung dirinya sendiri di dalam kamar itu. Dari hasil visum, diduga kuat ia telah mati bunuh diri dari 4 hari yang lalu. Aku tidak percaya, padahal baru tadi malam aku bertemu dan ngobrol dengannya. Walaupun berakhir dengan kejadian mengerikan. Sekedar memastikan, kuperiksa lagi isi pesan darinya yang memintaku untuk datang. Sekali lagi aku melongo heran. Setelah ku cek baik-baik, ternyata pesan tersebut telah dikirim oleh Victor sejak sebulan yang lalu. Aku benar-benar tak habis pikir. Padahal ponselku selalu aktif. Semestinya setiap pesan yang baru masuk pasti akan terbaca. Tapi kenapa kali ini pesannya baru masuk sehari yang lalu? Kepalaku jadi pusing. Terlalu banyak keganjilan yang terjadi malam tadi. Dan fakta lain yang kutemukan, ternyata tak pernah ada orang selain Victor yang mati bunuh diri di ruko itu. Hal ini ku ketahui setelah bertanya pada warga sekitar. Entah dari mana Victor mendapat cerita itu. Atau mungkin diakibatkan kadar depresinya yang begitu tinggi,
sehingga otaknya berhalusinasi sedemikian rupa. Dan kisah tragis yang ia kemukakan semalam, kupastikan itu adalah kisah tentang dirinya sendiri. Kasihan Victor, ia pasti tak punya teman untuk berkeluh kesah. Aku maklum, karena secara pribadi Victor orangnya sangat tertutup. Lagi pula ia memang sulit untuk bergaul dengan orang lain. Dia terlalu minder. Hanya bermodal semangat dan nekat ia mampu bertahan. Namun sayang, ia gagal. Perjuangannya harus terhenti dan ia lebih memilih untuk bunuh diri. Aku hanya bisa terisak menangisi kepergiannya. Selamat tinggal kawan. Semoga engkau damai di sana. Konon katanya, seseorang yang mati dengan cara tidak wajar maka arwahnya akan berkentayangan di dunia. Menurut pengakuan masyarakat yang tinggal di sekitar ruko itu, sosok mirip Victor sering menampakkan diri di wilayah itu. Biasanya, ia terlihat di depan ruko dengan posisi berdiri sambil memiringkan kepala. Pernah juga ada yang melihat ia mondar-mandir di jalan pada malam-malam tertentu. Banyak warga yang mengeluh karena rumah mereka jadi sering diketuk oleh sosok yang tak kasat mata. Tak jarang warga setempat selalu mendengar sosok itu menangis dari luar rumah mereka. Bahkan beberapa kali Victor mendatangiku lewat mimpi. Kondisinya sangat mengenaskan, persis seperti yang kulihat pada malam itu. Victor yang malang, ia pasti tak tenang di alam sana. Oh iya, jika setelah mendengar kisah ini, lalu kalian mendengar ada suara tangisan di luar sana, sebaiknya kalian acuhkan saja. Aku takut itu adalah Victor yang datang untuk mengajak kalian supaya mau menemaninya. Dan perhatikan juga sekeliling kalian. Siapa tahu ia telah ada di dalam kamar tengah memperhatikan kalian dari sudut ruangan. Sama seperti yang aku alami saat ia menemuiku. Sekarang, coba lihat ke sebelah kiri kalian. Pasti saat ini ia telah ada dan sedang berbaring di samping kalian.